Loh sama teman-temanmu lihatnya ke sana. Masuk teman-teman suruh liatin punggungmu, lihatnya ke depan sana. Enggak. Loh kok enggak, itu kenapa? Itu dong ada ini. Kenapa ngomong? Yang putri. Yang putri? Itu tuh yang putri. Kenapa yang putri? Oh. Ya ngomong, nanti tak bilangin sama yang putri kenapa? Itu loh ada ini yang putri. Kenapa? Yang putri ada yang nakutin? Bukan. Ada yang melototin? Bukan. Ada yang nyeremin? Bukan. Loh kenapa nggak mau lihat ke sana? Itu tuh yang putri. Kenapa yang putri? Yang putri. Kenapa? Cantik-cantik. Mengharmoni cantik-cantik lo yo. Yo lihatnya ke depan. Di sini. Oh ternyata malu dia. Nggak apa-apa lihatnya ke depan. Nggak apa-apa. Nah masuk temenmu suruh liatin punggungmu, yo nggak sopan. Oh, iya. Lihat di sana. Tuh. Nggak apa. Nak tanya toh. Di sini. Oh iya nggak apa-apa. Yang putri kenapa? Cantik-cantik. Gue tepuk tangan buat yang putri. Mas Dito. Iya. Di sini tuh nggak cuma yang putri, ada yang putra juga. Endi? Lah Kalau yang putra gimana? Si tak delok isi. Oh didelok sih ke. Ya. Udah belum? Belum. Oh belum. Didik nih. Oh didik nih. Wis urung. Udah. Nah, kalau yang putra gimana? Nggak boleh gitu. Masuk yang putra kok mau. Lu terus apa? Kalau yang putri cantik-cantik, Iya. yang putra namanya ganteng-ganteng. Oh iya. Apa di? Ganteng-ganteng. Beres. Bilang apa? Genteng-genteng. Kok genteng-genteng? Ganteng-ganteng. Oh iya, salah. Salah. Ganteng-ganteng. Oke. Bilang apa? Ganteng-ganteng. Nah, tepuk tangan buat yang putra. Sekarang tak tanya jawabnya yang benar. Iya Kak Denny. Yang putri gimana? Cantik-cantik. Ya, yang putra gimana? Ganteng-ganteng. Gantengnya kayak apa? Jaga kentang. Nggak boleh kayak gitu loh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tuh lihat, ini sekarang kita bersama teman-teman dari TP apa namanya teman-teman? Torikul Jana. Torikul Jana. Oh gitu. Iya, ini teman-teman TPA tuh lihat pakai baju kelihatan nggak warnanya apa? Hijau-hijau. Kayak apa? Cendol dawet. Hijau-hijau. Nah, ini teman-teman TPA. Gitu. Iya. Kak Denny. Apa? Kok aku jadi teringat Keinget apa? kemarin. Kemarin kenapa? Aku tuh WA. Nah, terus kenapa? Ini nih sebel aku. Lo kok sebel kenapa? Itu kemarin waktu mau pulang. Kenapa mau pulang? Aku kan lewatin temanku. Terus Aku terus bilang gini. bilang apa? Derek langkung nyuwun 1.500 ngono kuwi. Aku nyuwun 1.500 lo yo. Yang ada itu derek langkung nyuwun 1.000. Wis mundak. Sudah. Itu bahasa Jawa, yo nggak diganti kayak gitu. Itu artinya permisi. Terus masalahnya apa? Nah ini Apa? aku kan lewat. Terus Masa temenku tuh bilang aku gini. bilang apa? Namaku kan Tito. Nah, terus Temanku bilang gini. Hei, Tito Tolayam. Ngono kuwi. jadi tuh temenmu itu manggil kamu apa tadi? Tito Tolayam. Oh, kamu marah. Iya, jengkel aku. Ora terima. Terus gimana? Wow ya. Yang tadi yang ngecek kamu kejar. Iya. Terus? Dia lari. Tak kejar. Terus? Keceblung sawah. Oke, sebelum saya Sikile gua lendut. masih lari. Lari, tak kejar. Terus dapat enggak? Dapat. Kok bisa? Dia jatuh. Terus? Gludung-gludung. Kamu pukul? Enggak. Kamu jewer? Enggak. Kamu cetot? Enggak. Kamu tonjok? Enggak. Oh, bagus kayak gitu. Cuma Pakai cuma. nggak mau apa-apain. Oh, Cuma apa? tak peloroke katoke. Walah kamu tuh nggak ini kok ya. Mas Dito. Iya. Nek kamu dijahatin sama temennya, diejek, dibully, kamu nggak perlu membalasnya. Loh, enggak ya. Aku nggak terima. Udah terima. Oh, Nggak mau, jengkel aku. Besok tuman. nek kamu ada tamu jahat sama kamu, terus kamu balasnya dengan hal yang serupa yang jahat, bukannya temenmu malah ceria, tapi besok malah balas dendam sama kamu. Masa? Kemarin kamu melotroke katoke kancamu toh. Besok kamu ketemu diuyak karo kancamu to, kowe katoke ya diplotroke, dicopot katoke diuncalke nang wit gedhang.
Makanya nek buruk nggak usah dibalas dengan buruk, didiamkan. Oh, yang sakit hati aku. Kamu nggak lihat Pom? Nabi Muhammad itu dulu waktu berdakwah juga diejek, dikira orang gila. Bahkan mau ke masjid aja, Iya. dilempari pakai kotoran onta. Besoknya dilempari pakai air kencing onta. Jalannya ditebal duri. Bahkan Nabi dilempari batu hingga kakinya berdarah. Tuh jahat nggak orang itu? Iya. Tapi lihat, Nabi nggak pernah marah-marah, Nabi nggak pernah membalasnya. Nabi cuma ngangkat tangannya, lalu orang yang jahat tadi didoakan biar orang tadi menjadi baik. Mas Dito, Iya. suatu ketika orang yang jahat tadi yang sering lempari itu absen dek, nggak ngelempari. Nabi malah penasaran dicari orangnya. Loh, itu Kanjeng Nabi. Kok malah dicari? Nah itu bedanya kita sama Nabi. Dapat alamatnya, diketok pintunya. Dari dalam ada suara yang lemah banget. Siapa ya? Silakan masuk. Mohon maaf, aku belum bisa membukakan pintu. Ternyata orangnya yang jahat sama Nabi sedang sakit. Sakit? Iya. Nabi buka pintunya. Nabi masuk. Begitu kagetnya, yang jahat sama Nabi tadi gak menyangka kalau yang datang siapa? Nabi Muhammad. Siap. Muhammad, kenapa kau kemari? Apakah kau ingin balas dendam kepadaku? Tidak Muhammad, aku sedang sakit. Tidak. Orangnya takut. Dikiranya Nabi Muhammad mau balas dendam. Tapi Nabi ternyata tidak. Nabi cuma bermaksud untuk mengunjungi. Nabi minta izin untuk mendekati orang tadi. Dicek, ternyata orangnya sakit. Nabi minta izin untuk mendudukkannya. Orangnya pasrah saja karena saking lemesnya, sakitnya. Nabi buka bingkisannya, orangnya kaget. Apa itu yang dia bawa? Jangan-jangan itu dalamnya kotoran onta atau air kencing onta. Apakah benar dia mau balas dendam kepadaku? Ternyata ketika dibuka bingkisannya, Iya. dalamnya bukan kotoran onta, bukan air kencing onta. Tulisan Roti sama susu. Orang yang sakit tadi disuapi, dikasih minum sampai orangnya nangis. Dalam hatinya berkata, kenapa Muhammad? Aku sedang sakit, keluargaku belum ada yang menengokku, bahkan temanku belum ada yang menengokku. Tapi kenapa Muhammad dia orang yang pertama menjengukku? Nangis orangnya itu. Nabi itu kalau keperluannya sudah selesai pamit. Nabi ngomongnya lembut, gak marah-marah, gak balas dendam, ngomongnya secukupnya. Orangnya yang jahat tadi sama Nabi ternyata baru tahu sesungguhnya akhlaknya Nabi. Begitu baiknya akhlaknya Nabi, orangnya tadi di hatinya dilembutkan sama Allah. Hingga mulai hari itu dia berjanji gak mau jahat lagi sama Nabi. Gitu. Makanya tuh Nabi ajarin kita, kalau diperlakukan tidak baik maka jangan balas dengan hal yang serupa, tapi balaslah dengan kebaikan. Gitu. Iya nih, satu lagi Nabi Muhammad itu diturunkan buat apa adik-adik? Memberi suri toladan buat kita. Beliau akhlakul karimah, akhlaknya baik. Nih, Nabi Muhammad habis sholat toh, Iya. keluar dari masjid bersama para sahabatnya, tak terkecuali sahabatnya yang pertama memeluk Islam namanya Abu Bakar As-Siddiq. Duduk melingkar dengan para sahabatnya. Loh, kok gak taunya? Iya. Dari belakang dek. Denny. Belum. Ada suara. Ternyata ada orang Badui Arab datang mendekati Abu Bakar di belakangnya. Tiba-tiba Badui Arab tadi langsung bertolak pinggang, Apa juga? metenteng, matanya melotot, langsung maki-maki Abu Bakar. Ini pembeling gue Abu Bakar. Enggak nak. Kira-kira Abu Bakar marah enggak? Marah enggak? Enggak marah. Abu Bakar enggak marah karena di sampingnya ada siapa teman-teman? Nabi Muhammad.
Abu Bakar diam nggak balas makian dari Badui Arab tadi. Tapi ketika nengok Nabi Muhammad tersenyum. Badui Arab tadi nggak kunjung pergi, malah suaranya menjadi-jadi tambah kenceng. Tapi Abu Bakar sabar nak. Di sampingnya ada Rasulullah. Ketika nengok Rasulullah tersenyum. Lah ini Badui Arabnya ngeyel, nggak pergi-pergi, malah maki-maki Abu Bakar sejadi-jadinya. Yang ketiga kalinya, Iya Pak Denny. Abu Bakar ternyata adik-adik nggak tahan dengan makian Badui Arab tadi. Terus? Abu Bakar berdiri, kemudian balik badan, gantian maki-maki Badui Arab tadi habis-habisan sampai selesai, hingga akhirnya Badui Arab tadi pergi meninggalkan Abu Bakar dan juga Rasulullah. Terus? Ini ada suatu hal yang aneh. Ketika Abu Bakar balik badannya melihat Rasulullah tersenyum nggak teman-teman? Tersenyum nggak? Enggak. Iya, Rasulullah nggak tersenyum. Bahkan Rasulullah memalingkan wajahnya, menandakan bahwa Rasulullah nggak suka. Lalu Rasulullah berdiri meninggalkan Abu Bakar tanpa ngucapin salam. Belum pernah loh Abu Bakar ditinggal sama Nabi tanpa mengucapin salam. Abu Bakar bingung, Dek. Kenapa kok Kanjeng Nabi ninggalin saya? Baru sadar dia kemudian ngejar Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, tunggu Kanjeng Nabi, tunggu sebentar Kanjeng Nabi, sebentar. Nabi berhenti. Terus Kanjeng Nabi, mohon maaf, tadi kenapa kok Kanjeng Nabi ninggalin saya tanpa ngucapin salam? Belum pernah lu Kanjeng Nabi seperti itu. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ternyata waktu Abu Bakar dimaki-maki 2 kali tadi, Nabi Muhammad tersenyum. Tahu nggak kenapa? Karena Allah bukakan penglihatan Nabi Muhammad, bisa melihat suatu hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Ternyata Nabi Muhammad melihat malaikat prajuritnya Allah. Ketika Abu Bakar dimaki-maki itu, malaikat dari langit ternyata pada turun. Banyak malaikat pada turun. Tahu nggak kemana malaikat itu? Malaikat itu turun kemudian mendekati Abu Bakar. Mereka mengerumuni Abu Bakar. Kemudian mereka ngangkat tangan, doain Abu Bakar, mendoakan kebaikan untuk Abu Bakar dan memintakan ampun untuk Abu Bakar. Makanya Nabi tersenyum. Yang kedua kalinya, kenapa Nabi tersenyum? Karena Nabi melihat malaikatnya yang turun semakin banyak. Tapi yang ketiga kalinya, yang membuat Nabi kok nggak suka sampai memalingkan wajah dan ninggalin Abu Bakar, ternyata ini tadi. Apa itu? Abu Bakar tadi gantian maki-maki Badui Arab tadi, ternyata malaikat yang doain tadi satu persatu balik lagi ke langit, hingga di sisi Abu Bakar tidak ada lagi malaikat, namun berubah bukan malaikat di sampingnya. Terus siapa? Tahu nggak siapa? Iblis laknatullah. Iblis yang ada di sampingnya Abu Bakar. Makanya Nabi ngomong sama Abu Bakar, sesungguhnya aku melihat iblis di sampingmu wahai Abu Bakar, maka aku tidak ingin berdekatan dengan engkau, maka aku tinggalkan engkau. Mendengar itu Iya. Abu Bakar terus menangis sejadi-jadinya. Andaikan waktu bisa berputar, maka Abu Bakar ingin dia tetap diam, gak membalas makian dari Badui Arab tadi. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang diejek, orang yang dibully, orang yang dihina itu dapat 2 kebahagiaan. Apa itu kan? Yang pertama, dia dapat limpahan pahala dari orang yang mengejeknya. Begitu? Iya. Terus yang kedua, dapat doanya dari para malaikat. Oh, gitu Kak Denny. Makanya Abu Bakar menangis, rugi dia. Kenapa? Maki-maki siapa tadi? Badui Arab tadi. Sekarang kamu paham toh? Ya Kak Denny. Ya wes. Apa? Misalnya aku diejek lagi, aku nggak balas. Biar kenapa? Ya dapat 2 kebahagiaan. Apa itu? Limpahan pahala Sama? doanya malaikat. Wih, tepuk tangan dulu buat Mas Tita. Sing. Nah, gitu. Nah Kak Denny. Apa? Nah kalau temannya ngejek terus gimana di TPA? Loh, ini gimana nih? Temennya udah dibilangin tapi ngejek terus nggak ada habis-habisnya. Gimana?
di TPA ada Ustadz Ustadzah, laporin sama Ustadz Ustadzah itu bicaranya lebih dewasa, lebih bijaksana, tahu bagaimana caranya ngomongin temenmu. Kalau kamu yang ngomong sendiri mungkin temenmu ra percaya, ra ngandel. Nah, Terus kalau temannya ngajak main? nah ini kalau temennya ngajak main gimana? Temannya yang sering ngejek tadi mau nggak? Pokok aku. Kamu muslim, kita seorang muslim nggak boleh punya sikap dan buktikan seorang muslim ya, biarpun temannya jahat diajak main-main saja, berperilakulah kamu yang baik. Siapa tahu kamu baik sama temannya, nanti temannya terkesan kemudian nggak jahat lagi sama kamu. Oh gitu. Tuh Nabi aja dijahatin tetap datangi orang yang jahat toh tadi. Nah kemudian yang terakhir seperti Rasulullah Apa? didoakan biar temannya yang jahat sering ngejek kita, bully kita, dia kembali baik jadi sahabat kita yang baik. Iya Kak Deni. Ya wis, aku besok gitu wis. Dengerin kandani Kak Deni. Dah hebat. Mas Dito, Iya. coba kakak nanya, kamu tuh punya idola nggak? Punya ya. Oh, idolamu sama? Oke. Sama? Superman. Hah? Superman. Waduh, Papa Boy. Upin Ipin. Si Cina. apa? Patrick. Alah, kok idolamu kayak banget loh. Sekarang kakak nanya, idolamu yang banyak itu kira-kira besok di akhirat bisa nolong kamu nggak? Bisa nolong kamu nggak? Hah? Besok di akhirat bisa nolong kamu nggak? Nggak tahu. Loh, idolamu banyak banget tuh nggak bisa nolong kamu. Kalau Kak Deni, Kak Deni idolanya cuma satu, siapa? Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad. Dek, besok di akhirat bapakmu nggak akan nyariin kamu, Hah? ibumu nggak akan nyariin kamu. Hah? Temenmu yang hari ini baik, akrab, sahabat banget sama kalian, bestie banget sama kalian, besok di akhirat juga nggak nyariin kamu. Loh kok gitu? Iya, mereka sibuk saking takutnya di sidang di akhirat, maka mereka nggak peduli lagi dengan kanan kirinya dan nggak mungkin ketemu. Loh kok nggak mungkin ketemu? Nanti di padang mahsyar itu orang dari Nabi Adam sampai orang terakhir lihat hari kiamat kumpulkan jadi satu. Orang-orang yang sudah meninggal zaman dulu dikumpulkan jadi satu. Saking banyaknya, nggak akan mungkin kamu akan ketemu lagi sama temanmu itu, nggak akan mungkin. Sama bapakmu, sama ibumu nggak akan. Dewi. Iya, semuanya akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Tapi beruntung bagi umat muslim, Kenapa Kak? nanti Nabi kita Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga, sudah ditempatkan di surga Firdaus. Tapi Nabi teringat umatnya, ngomong sama Allah, ya Allah, kok aku nggak ngeliat umatku di mana ya Allah? Allah berkata, wahai Muhammad, umatmu sedang aku kumpulkan, mereka semuanya ada di padang mahsyar. Nabi kemudian sujud dengan sujud yang sangat lama, minta sama Allah, wahai Muhammad bangun, apa yang kau minta bahkan akan aku kabulkan. Nabi berdoa apa? Ya Allah, izinkan hamba untuk melihat umatku ya Allah. Apa kata Allah? Baik, aku izinkan, lihatlah umatmu di padang mahsyar. Terus? Nabi Muhammad kemudian diantar malaikat melihat padang mahsyar. Terus? Apa yang terjadi? Ternyata di padang mahsyar nanti banyak orang yang kepanasan. Kenapa? Allah ciptakan matahari yang jauh lebih besar dari matahari yang kita lihat hari ini, didekatkan di atas ubun-ubun kita sehingga pada kepanasan, tak terkecuali umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedih lihat umatnya kepanasan, kehausan, balik lagi di bawah es, sujud dengan sujud yang lama sampai Allah berkata, bangun Muhammad, bangun, apa yang kau minta makan akan aku kabulkan. Apa kata Kanjeng Nabi? Ya Allah, saya melihat umatku di padang mahsyar, mereka kehausan, kepanasan. Ya Allah, izinkan saya untuk memberikan air minum kepada umatku. Apa kata Allah? Baik Muhammad, ambil air dari telaga Kautsar, telaga yang aku hadiahkan untuk engkau. Ambil air itu dan berikan kepada umatmu. Nabi Muhammad bawa air, bawa ke padang mahsyar, dipanggil umatnya, hei umatku kesini. Ketemu sama umatnya seperti ketemu sama kekasihnya, nak dipeluk. Rasulullah bahagia banget dikasih air minum dari surga, sekali teguk gak akan kehausan selama-lamanya. Cuma pertanyaan kakak satu, Apa Kak Deni? gimana caranya Nabi Muhammad bisa melihat, bisa membedakan itu umatnya atau bukan? Kan banyak banget orangnya, dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir melihat hari kiamat. Oh, iya. Gimana Kak Deni?
Tahu nggak gimana? Ternyata barang siapa yang di dunia wajah, tangan, dan kakinya dibasuh air wudhu, kemudian dia melaksanakan sholat, maka sesungguhnya nanti di akhirat wajah, tangan, dan kakinya bercahaya. Sehingga memudahkan Nabi Muhammad membedakan mana itu umatnya atau bukan. Biarpun umatnya itu ada di paling ujung, akan dipanggil sama Nabi, "Hei umatku, kemari." Dikasih minum 1 teguk, maka gak akan kehausan selama-lamanya. Tapi nanti ada orang yang dia ngaku umatnya Nabi. "Wahai Kanjeng Nabi, saya mohon Nabi, tolong saya Nabi, berikan saya air, saya haus Nabi." Tapi sama Nabi ditolak. Loh, kok ditolak? Bener, dia umatnya Nabi, tapi wajah dan tangan kakinya tidak bercahaya. Menandakan apa? Dia dulu di dunia ngaku Islam, tapi gak pernah sholat. Sehingga apa? Di akhirat gak bercahaya, sama Nabi ditolak.